Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Marilah kita sambut dengan menyanyikan bersama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali kebaktian Pentakosta pada pagi hari ini, di mana dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menyajikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk merasakan pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Inilah hari ke-50 yang disebut hari Pentakosta. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Bye.
ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus, karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dukung kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Bagaimana dengan kita? Apakah Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita? Saya yakin Roh Kudus menuntun dan memimpin dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus,
saat ini Tuhan juga memberikan berita anugerah yang demikian. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Mari kita menyanyikan lagu sebagai bentuk sukacita oleh karena kasih Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Ya Allah yang Maha Tinggi. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau sebagai Allah yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Melalui peristiwa Pentakosta ini ya Allah, kami ingin merefleksikan sabda firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan demikian di dalam hal ini, kasih-Mu semakin nyata di dalam kehidupan umat percaya. Hamba-Mu yang berdosa ya Allah, yang saat ini Engkau beri kesempatan untuk menyebarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi sehingga karya Roh Kudus yang menuntun kami, sabda firman itu tidak sia-sia bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan dari leksionari yang diambil hanya dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39 untuk melandasi sabda firman Tuhan pada saat ini. Air sumber hidup. Dan pada hari ketiga, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Untuk yang berbahagia pada saat ini adalah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, memasukkan di dalam hati serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari Paskah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Saya bertanya pada saudara-saudara yang saat ini hadir, berapa bulan Bapak dan Ibu serta saudara tidak beraktivitas seperti biasanya? Tentu kita bisa mengatakan kurang lebih 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan kita tidak beraktivitas di luar rumah sejak diberlakukan himbauan physical distancing.
jaga jarak. Segala sesuatu dilakukan di rumah. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, sekolah juga dari rumah, dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah kalau kita diam berlama-lama di rumah. Karena apa? Ada rasa bosan. Pengen bersekutu seperti dahulu di gereja, pengen ketemu dengan teman-teman, pengen berrekreasi. Pendek kata, kita ingin beraktivitas seperti dahulu, berjumpa dengan banyak orang. Kalau seperti ini bagaimana coba dibatasi? Tentu kita merasakan ada sesuatu yang menjadi terbatas. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Stay at home, berada di rumah. Ya mungkin karena dirasa cukup lama, kita menjadi bosan, jenuh, ingin beraktivitas, dan itulah dinamika di dalam hidup kita. Tuhan tahu Bapak dan Ibu serta saudara, hati kita yang lelah, hati kita yang jenuh, hati kita yang bosan. Maka Tuhan ingin menolong kita, seperti di dalam bacaan Injil tadi, bahwa pada hari terakhir ketika diadakan puncak pesta pondok daun, ada ritual pembasuhan kaki. Namanya pembasuhan kaki tentu menggunakan media air. Dan saat pembasuhan itu berlangsung, Yesus ingin memanfaatkan peristiwa itu, peristiwa pembasuhan dengan air, dengan menyatakan siapakah dirinya. Ia berdiri lalu berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan di dalam perkataan Yesus Kristus itu menjadi penting. Barang siapa haus. Lalu pertanyaan untuk kita, apakah Bapak, Ibu, saudara, dan saya merasa haus? Kalau iya, haus tentang apa? Sebab di dalam pandemi ini mungkin banyak orang yang merasa haus. Bukan haus rasa dahaga, ingin membutuhkan air, lalu minum dan merasakan plong. Tetapi haus ingin bepergian jauh, haus ingin jalan-jalan, haus ingin pergi ke mall, haus bertemu dengan teman-teman, yang semuanya itu menjadikan kita merasa plong ketika keluar dari keterbatasan itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang sekali lagi. Hauskah Bapak, Ibu, saudara, dan saya? Kalau merasa haus akan kebenaran, sehingga merasa perlu datang kepada Yesus, maka itu menjadi bagian bacaan kita pada saat ini sebagai pengharapan. Sebab apa? Hanya orang yang merasa haus, yang ingin datang mendekat dan menerima kelegaan. Yang sudah merasa tidak haus, maka ia menolak ajakan itu. Tidak sedikit Bapak, Ibu, serta saudara, orang haus akan harta, orang haus akan jabatan, orang haus akan kekuasaan. Saking hausnya, maka ia tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara bagaimana meraih semuanya itu. Yang penting puas. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam Injil Yohanes ini mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pernyataan itu mengingatkan kita pada tuturan Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14, barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Tuntas. Penegasan tentang Yesus sebagai air yang menghilangkan rasa haus disampaikan kepada orang banyak yang membutuhkan penyegaran. Karena apa? Setiap orang merasakan haus, setiap orang membutuhkan air. Demikian
demikian juga kita membutuhkan pewahyuan Roh Kudus di dalam Yesus. Air memang digunakan sebagai simbol di dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan juga keselamatan. Dan Yesus memberikan makna baru tentang air itu, tidak sekedar sebagai penghilang dahaga, tetapi juga sebagai kepuasan rohani bagi orang yang datang kepadanya, sekaligus dipulihkan sebagai orang yang telah diselamatkan. Tentu tindakan simbolis ini dapat kita rasakan di dalam kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna. Maka pengharapan umat, sekaligus kita sebagai orang percaya, terwujud di dalam Yesus Kristus. Semua orang diundang, tidak dibatasi. Yesus mengundang banyak orang. Dari dalam hati mereka yang datang dan merasa haus dekat pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu adalah Roh Kudus yang digambarkan sebagai air. Dimaknai demikian. Yang pertama, yang namanya air itu sifatnya cair. Ia akan mengisi tempat-tempat sesuai dengan bentuk tempat itu. Artinya apa? Kita menemukan karya Roh Kudus yang bekerja sesuai dengan talenta orang percaya. Kalau jemaat itu punya talenta menyanyi, maka karya Roh Kudus akan ada dalam dirinya, sehingga ia bisa menyanyi dengan lebih baik lagi, lebih menyentuh, lebih mengharumkan. Dan Roh Kudus berkarya berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan talenta-talenta yang ada. Roh Kudus bekerja sesuai dengan talenta jemaat. Sedangkan yang kedua di sini, air bukan dalam arti genangan yang diam, tetapi air yang mengalir, dinamis. Dalam hal ini apa yang ingin ditekankan? Ada satu dinamika di dalam Roh Kudus bekerja. Kadang-kadang orang merasa jatuh dan bangun, maka karya Roh Kudus juga ada. Ciri kerja Roh Kudus pada diri manusia seumpama air, ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri, sehingga semuanya nanti akan bermuara seperti doa. Hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau sempurna. Jadi kalau kita merasa berdosa pada saat ini, merasa kekurangan, merasa belum layak, beri kesempatan Roh Kudus untuk berkarya. Dia akan secara berdinamika menggerakkan kita menuju kesempurnaan itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita masuk di dalam kalender gereja di Minggu Pentakosta yang saat ini kita rayakan, itu adalah suatu perayaan curahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus saat itu dan juga kepada kita saat ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Membuka diri terhadap karya Roh Kudus dengan cara mengosongkan hati kita. Dalam arti pengosongan ini adalah keterbukaan bagi kita dengan rendah hati untuk menerima Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Rendah hati diibaratkan kalau dalam kehidupan kita itu seperti bejana yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air untuk masuk di dalamnya, sehingga bejana itu menjadi terisi. Dan Yesus bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Yesus menyebutkan semua orang, saya, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dapat bertemu dengan Dia, karena Dia membuka diri bagi orang yang merasa haus. Dalam perspektif kita pada saat ini, haus memiliki makna yang kaya. Mungkin saat ini kita yang merasa sakit tidak sembuh-sembuh. Mungkin saat ini kita sedang mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan. Mungkin saat ini kita yang sedang terbeban. Mungkin saat ini ada pengharapan-pengharapan yang akan diraih. Maka di dalam hal ini dikatakan
air hidup itu yang adalah Roh Kudus akan turut bekerja. Dengan cara seperti itu, kita pun akan berdinamika di dalam hidup. Bagaimana mengikuti air yang adalah Roh Kudus sebagai lambang untuk hidup dan berkarya. Apakah Bapak dan Ibu merasa haus di dalam kebenaran? Kalau haus, marilah kita datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan memuaskan kita. Selamat Pentakosta. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan yang kita wujudkan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur oleh karena kemurahan ya Allah. Terbukti pada saat ini kami semua boleh beribadah di dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami merasakan adanya pemenuhan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu kami semua ya Allah dapat hidup dan berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam kebahagiaan ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, yang itu menunjukkan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami semua di dalam kondisi sulit, di dalam pandemi COVID-19. Engkau tetap hadir ya Allah. Engkau hadir memelihara kami semua. Dengan demikian ya Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan, dan pengharapan itu menjadikan kami semuanya dapat bekerja, dapat melakukan aktivitas di dalam keterbatasan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang terkena atau bahkan meninggal dunia karena COVID-19. Kiranya Tuhan hiburkan keluarga yang tinggal. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di garda depan. Dengan demikian ya Tuhan, mereka terus-menerus melakukan cinta kasih sebagai wujud nyata di dalam pelayanan kepada sesama. Kami juga mohonkan berkat ya Tuhan, bahwa di dalam konteks pandemi ini banyak orang yang merasa kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebiasaan untuk bergaul, kehilangan adat dan budaya, sehingga ada sesuatu yang baru. Ajar kepada kami semuanya Tuhan untuk memasuki di dalam kehidupan yang baru, new normal telah. Dengan demikian peralatan protokol kesehatan membantu kami semua tetap hidup dan berkarya. Di dalam hal ini Tuhan terus bercampur tangan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya dapat menunjukkan di ruang publik bagaimana hidup dan berkarya nyata dengan konteks seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semua yang mencari sekolahan, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan di dalam konteks pandemi seperti ini ya Bapa. Kiranya campur tangan-Mu yang menjadikan pengharapan bagi anak-anak kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara dan juga dunia, supaya di dalam hal ini kami boleh menyatukan hati hidup
di dalam pengharapan kepada Tuhan. Seperti curah Roh Kudus, kami membuka hati yang diberatkan seperti pempayung, seperti bejana yang kosong, yang akan dialiri oleh aliran-aliran air yang hidup, yang itu adalah Roh Kudus, sehingga kami mampu menghayati di dalam kehidupan apa yang harus kami lakukan. Maka kami berdoa Bapa di dalam Tuhan kami yang telah mengajar kami di dalam pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Untuk mengaturkan persembahan, mari kita menyanyikan KJ 235 bait yang pertama dan keempat. Jangan
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu serta kasih setia-Mu. Terima kasih juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami hendak mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, juga persembahan Pentakosta atau unduh-unduh yang akan kami laksanakan di bulan Juni ini. Kuduskanlah dan sucikanlah agar layak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan-Mu dan ajarkan kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan dengan aliran air yang berlimpah-limpah. Amin.